Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang sangat erat antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Ia merupakan suatu ikatan persaudaraan yang didasarkan atas satu akidah, iman dan takwa, menembus ruang dan lingkup, waktu dan tempat, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari dengan pandangan yang Qur'ani bahwa ukhuwah yang sah di sisi Allah adalah ukhuwah yang tegak di atas iman. Seperti yang Allah tegaskan di dalam ayat tadi, ayat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Islam mengakui adanya ikatan kekerabatan, kekeluargaan, kesukuan, kebangsaan, warna kulit dan sebagainya. Namun semua itu harus lebur, larut dan berada dalam naungan ukhuwah Islamiyah, karena ia adalah satu-satunya ikatan yang bersifat universal dan abadi serta menembus dan melalui segala batas-batas demografis, geografis dan ras. Siapapun tanpa melihat perbedaan warna kulit, darah, status sosial dan ekonominya dipandang oleh Islam adalah sederajat dan bersaudara sepanjang ia terikat kuat oleh iman dan takwa. Oleh karena itu, marilah kita galang persatuan dan kesatuan umat Islam untuk bersama-sama seia sekata menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Tanpa adanya ukhuwah Islamiyah yang kokoh, mustahil bagi kita untuk menghadapi tantangan dan hambatan bagi tegaknya dinul Islam. Bukankah ukhuwah Islamiyah merupakan kejayaan dan kemuliaan? Namun untuk mewujudkan ikatan ukhuwah Islamiyah diperlukan pengorbanan keimanan, keikhlasan, ketakwaan dan sikap komitmen terhadap prinsip Islam. Ia memerlukan suatu proses yang panjang, bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, maka perlulah kiranya ditempuh cara-cara yang dapat menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun proses yang mencakup agar terciptanya ukhuwah Islamiyah, setidaknya ada hal 4 penting yang mesti kita lakukan. Yang pertama yaitu proses ta'aruf. Di dalam Quran surat ayat 49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dalam tahap pertama ini, seorang muslim hendaknya mencoba untuk memahami sifat-sifat, pemikiran, kesukaan maupun penampilan lahiriah fisik saudaranya. Artinya, pengenalan itu mencakup aspek jasmani atau fisik, pikiran atau intelek, dan nafs atau kejiwaan. Yang kedua, yaitu proses tafahum atau saling memahami. Pada fase ini, setiap muslim diminta untuk lebih memahami kebiasaan, kesukaan, karakter, dan ciri-ciri saudaranya yang lain. Dari sikap saling memahami ini akan muncul beberapa bentuk dasar yang merupakan titik tolak terbentuknya ukhuwah Islamiyah, yaitu yang pertama, ta'liful qulub atau perpaduan hati. Hati merupakan sumber gerak dan sikap setiap orang dalam menilai, memilih, mencintai, membenci orang lain, dan memahami sikap orang lain. Ingatlah bahwa hati manusia hanya bisa bersatu secara murni dan bersih bila berpusat pada satu ikatan yang fitrah, suci dan abadi. Itu semuanya hanya ada pada tali Allah dan Rasulnya, dan pengikat yang utuh, langgeng dan abadi. Yang kedua, yaitu ta'liful afkar atau perpaduan pemikiran. Orang-orang yang sudah sehati dan sejiwa itu berhimpun bersama untuk mempelajari suatu sumber yang sama dan akan menghasilkan suatu pemikiran yang sama, niat yang sama, dan tujuan yang sama pula. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam proses tafahum atau saling memahami, yang ketiga adalah ta'liful a'mal atau penyatuan karya. Mereka yang telah terhimpun di atas persamaan niat, tujuan dan pemikiran itu tidak boleh berdiam diri sehingga jadi statis dan beku. Oleh karena itu, perlu adanya kerja nyata di medan dakwah dalam berbagai bidang dan keahlian. Agar kerja itu efektif, ia harus tertarik dalam sistem kerja yang solid, terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, proses ukhuwah Islamiyah bisa dibangun dengan proses ta'awun atau saling menolong. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Pada tahap ini, hendaklah sesama muslim saling menolong untuk meringankan beban dan penderitaan muslim. Ingatlah sabda Nabi, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Karena adanya sikap ini, insya Allah semakin erat ikatan ukhuwah Islami. Yang keempat, agar ikatan ukhuwah Islamiyah bisa tercapai, yaitu dengan adanya proses takaful atau solider. Ya, sikap ini dan sikap saling merasa senasib, sepenanggungan dalam suka dan duka, ringan sama dijingjing,
berat sama dipikul, sehingga tidak ada di dalamnya rasa saling mengacuhkan penderitaan atau penindasan muslim oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, bila keempat proses ini dijalankan, insya Allah ukhuwah Islamiyah yang murni dan suci dapat diwujudkan atas dasar iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rangkum kembali, agar ukhuwah Islamiyah bisa tegak, maka ada 4 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah proses ta'aruf, yang kedua adalah proses tafahum atau saling mengenal, yang ketiga adalah proses ta'awun atau saling menolong, yang keempat adalah proses takaful atau solider. Alhamdulillah, kalau ini dijalankan semua, maka ukhuwah Islamiyah insya Allah akan terbentuk, dan dinul Islam akan selalu tegak di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jumlah rahimakumullah, mungkin itu hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.